misi dari Partai Gelora ini adalah mengubah kaum mustadhafin menjadi orang-orang yang berdaya. Itulah cita-cita Partai Gelora, menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru. Cita-cita inilah yang mempertemukan Partai Gelora dengan Pak Prabowo Subianto. Tidak perlu pakai menjelek-jelekan gitu loh. Iya kan? Supaya kita ada dalam akhlak Islam yang baik. Kita tidak perlu menjelek-jelekannya. Kita bilang saja bahwa kita memilih Pak Prabowo karena beliau yang paling tepat memimpin Indonesia saat ini. Karena di beliau kita bisa menitipkan banyak sekali agenda pemberdayaan umat Islam. Karena dengan beliau kita berharap bahwa beliau bisa menavigasi Indonesia di tengah goncangan geopolitik yang keras saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Kembali saya Deddy Minggu Melar dalam Anies Mata menjawab di episode yang ke-30. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sampai hari ini di episode yang ke-30 ya. Dan tentunya saya ingin menyapa Anda semuanya, para sahabat Gelora dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan penuh berkah. Hati-hati loh, sekarang musim hujan. Hujan bisa memberikan dalam cuaca yang kadang-kadang tidak menentu, banyak dampak penyakit yang bertebaran karena pola budaya masyarakat yang mungkin juga membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Namun demikian kita harus terus semangat karena tidak kurang lagi dari 16 hari ke hari pencoblosan, sebuah peristiwa politik yang akan tentunya kita laksanakan, di mana kita harus memilih pemimpin di masa datang untuk presiden 2024 sampai dengan 2029. Demikian juga pemilu ini bukan hanya pilpres tapi juga pileg, dan siap-siap memilih orang-orang terbaik untuk DPRD provinsi dan DPR RI tentunya. Orang-orang yang kita kenal dengan segala kualitas dan persyaratannya. Sahabat Gelora yang tercinta, hari ini kita akan menyampaikan atau memutar atau menayangkan pidato Ketua Umum. Kebetulan kemarin tanggal 28 itu di dua kota sekaligus. Di kota Bekasi dan kota Depok kami menggelar dialog keumatan. Setiap dialog keumatan narasumber utamanya adalah Ketua Umum Partai Gelora Bapak Muhammad Anies Mata. Dan di dalam sambutan atau pidatonya beliau menyampaikan betapa pentingnya saat ini mencari pemimpin yang tepat. Itu saja. Jadi cari pemimpin yang tepat. Jadi tema bahasannya, pokok bahasannya adalah bagaimana kita mencari pemimpin yang tepat di era sekarang. Berkaitan dengan posisi Indonesia yang suka tidak suka kita pasti tidak bisa lepas dari hubungan dan pergaulan dunia internasional. Demikian juga posisi kita yang berada di tengah-tengah Asia Pasifik pasti juga mendapatkan dampak dari berbagai peristiwa geopolitik yang ada, geoekonomi dan geososial yang lainnya. Nah untuk itu saya kira ini menjadi penting bagi kita menyimak paparan atau sambutan atau pidato atau orasi dari Ketua Umum Partai Gelora Bapak Anies Mata. Kita segera tayangkan, ini adalah dialog keumatan yang berada di kota Depok yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gelora Bapak Muhammad Anies Mata. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam wa tahiyyatul Islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya banyak ustadz dari majelis taklim yang ada di sini ya. Ustazah juga di sini banyak. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dulu waktu ada peristiwa Fathu Makkah, siapa yang disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah? Siapa? Siapa? Bilal. Bilal bin Rabah.
Saya mau tanya ibu-ibu aja yang kita tanya ini, kelihatannya ingatannya lebih bagus. Warna kulitnya Bilal apa? Hitam. Statusnya sebelum Islam apa? Hah? Budak. Jadi coba kita bayangkan bahwa pada peristiwa Fathu Makkah itu, tempat yang paling suci yaitu Ka'bah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta supaya azan dikumandangkan di atasnya. Tapi yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumandangkan azan itu bukan orang Quraisy, bukan orang Quraisy, tapi seorang mantan budak yang warnanya hitam. Dan tahukah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bagaimana caranya Bilal naik ke atas Ka'bah itu? Dia naik ke atas Ka'bah itu melalui pundak Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mengapa dalam peristiwa yang sangat penting seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempertontonkan kepada orang-orang Quraisy, baik yang sudah masuk Islam ataupun yang belum masuk Islam, kaum musyrikin, tontonan yang dahsyat seperti ini, di mana seorang mantan budak naik ke atas tempat yang paling suci untuk mengumandangkan azan. Supaya kita mengerti semuanya bahwa salah satu inti dari ajaran Islam ini adalah memberdayakan umat manusia. Jadi itu adalah pesan pemberdayaan, dan itulah yang membuat agama ini menjadi abadi, karena dia mengubah orang-orang yang tidak berdaya menjadi orang-orang yang berdaya. Dia mengubah orang-orang yang tidak berpengetahuan menjadi orang-orang yang berpengetahuan. Dia mengubah orang yang lemah menjadi orang kuat, dan dia mengubah orang biasa menjadi pemimpin besar. Itulah Islam, dan itulah salah satu inti dari ajarannya. Karena itu partai ini kita kasih nama Gelombang Rakyat. Di negara kita ini biasanya kalau partainya kanan Islam itu biasanya pakai umat, kalau kiri pakai rakyat, kalau tengah pakai bangsa. Kita ingin keluar dari sekat-sekat ini, kita pakai kata rakyat, karena itu juga dari bahasa Arab, ra'iyah, yang artinya merawat dan menumbuhkan. Dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya memberdayakan kaum mustada'afin, kaum du'afa? Instrumennya adalah pengetahuan. Instrumennya adalah pengetahuan. Karena itu di dalam Al-Quran, kata ilmu terulang lebih dari 750 kali. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya sengaja memulai dengan pengantar ini karena saya ingin mengatakan satu hal, bahwa misi dari Partai Gelora ini adalah mengubah kaum mustada'afin menjadi orang-orang yang berdaya. Itu misinya secara sosial, itu misinya secara politik. Dan selanjutnya kalau kita sudah memberdayakan mereka, kita ingin mengubah Indonesia ini juga menjadi pemimpin dunia. Orang kulit putih yang kita sebut barat itu sekarang jumlahnya cuma 1 miliar.
dari 8 miliar umat manusia sekarang. Sementara umat muslim jumlahnya itu 2 miliar dari 8 miliar manusia sekarang ini, atau seperempat. Tapi 4 kekuatan utama dunia itu bukan dari negara Islam. Ada Amerika, ada China, ada Rusia, ada Eropa. Tidak ada satu kekuatan besar yang memimpin dunia Islam berhadap-hadapan dengan negara-negara adidaya itu. Itulah cita-cita Partai Gelora, menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, cita-cita inilah yang mempertemukan Partai Gelora dengan Pak Prabowo Subianto. Cita-cita ini yang mempertemukan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Indonesia ini secara ideologi biasanya itu kita bagi 3. Sepertiganya kanan, sepertiganya kiri, sepertiganya tengah. Dan biasanya Indonesia ini akan stabil manakala yang kanan dan yang tengah itu bergabung. Saya secara pribadi karena itu sejak tahun 2004 lalu saya mendukung Pak Wiranto sebagai calon presiden. Tapi beliau gagal. Kemudian kita mendukung Pak SBY sebagai presiden. Tahun 2014 saya juga mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden. 2019 saya mendukung Pak Prabowo lagi, dan sekarang saya mendukung Pak Prabowo lagi sebagai calon presiden. Karena saya yakin bahwa Indonesia ini akan stabil manakala kelompok kanan yang Islam ini dan kelompok nasionalis ini menyatu. Karena itu menyatukan paling sedikit 2/3 dari kekuatan bangsa kita. Nah sekarang, karena kita bertemu dalam cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai superpower baru, tapi kita memulainya dari langkah kecil, yaitu memberdayakan orang-orang yang tidak berdaya di Republik ini. Dan siapa orang-orang yang tidak berdaya di Republik ini? Umat Islam. Kira-kira angka kemiskinan di Indonesia itu 10-12%. Itu kalau dinominalkan kira-kira 28-30-an juta atau lebih sedikit. Iya kan? Dan kita bisa bilang dengan yakin bahwa kira-kira itu sebagian besarnya adalah umat Islam. Sekarang bagaimana caranya kita memutus mata rantai kemiskinan? Melalui pendidikan. Alhamdulillah di zaman Orde Baru wajib belajar 9 tahun. Dan di zaman reformasi ini sudah sampai 12 tahun. Tapi insya Allah Partai Gelora akan memperjuangkan supaya wajib belajar menjadi 16 tahun. Atau dengan kata lain, kita ingin setiap anak Indonesia ini punya hak untuk mendapatkan pendidikan sampai sarjana dengan gratis. Saya mau tanya ibu-ibu yang ada di sini ini dan bapak-bapak yang ada di sini, ada nggak yang anaknya sekarang mau kuliah? Angkat tangannya yang anaknya ada yang mau kuliah. Yang anaknya umur kuliah sekarang atau mau kuliah? Ada? Ada banyak? Hah? Salah satu yang paling mengkhawatirkan kita itu adalah ongkos kuliah. Mahal. Ada yang anaknya 5 di sini? Ada? Angkat tangan yang anaknya 5. Ah, sedikit. Yang di sini ada yang anaknya 5. Sedikit ternyata di sini. Kalau 1 pasti banyak ya. Mas Aris 1 aja kan ada. 2 ada. Banyak kalau 2 ya. 3, 4.
Di atas 5. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, anak saya ada 10. Jadi saya paham betul, susah aja bayar ongkos kuliah. Dan sekarang karena itu kita ingin memperjuangkan kuliah gratis ini. Kenapa kita mulai dari pendidikan? Kenapa kita mulai dari pendidikan? Karena ini adalah sarana pemberdayaan bagi umat kita. Dan itu sebabnya saya yakin bahwa agenda yang diperjuangkan oleh Pak Prabowo ini, yang akan mendapatkan keuntungan terbesar dari agenda tersebut adalah umat Islam di Indonesia. Sahabat Gelora, masih bersama saya Deddy Minggumelar dalam Anies Mata Menjawab di episode ke-30 ini. Dan tadi sudah menyimak, mungkin Pak Anies sudah menyampaikan beberapa paparannya, beberapa orasinya tentang mencari pemimpin yang tepat. Jadi kita memang harus betul-betul tepat dan tidak boleh salah memilih pemimpin, karena bagaimanapun juga Indonesia nyaris banyak ketinggalan dibanding negara-negara maju yang lainnya. Dan kita punya visi tentang Indonesia menjadi superpower baru dari segala aspek, tentu memenuhi syarat sumber daya alam kita punya, kemudian luas wilayah, kemudian juga jumlah penduduk yang bukan main. Tinggal kita meningkatkan kualitas dari masyarakat atau sumber daya manusia kita yang kita miliki. Dalam ini penduduk terutama adalah usia-usia muda yang produktif yang akan datang. Yuk kita simak kembali lanjutan dari orasinya Bapak Muhammad Anies Mata di dalam Dialog Keumatan di Kota Depok. Ada satu agenda yang diperjuangkan oleh Pak Prabowo, yaitu makan siang gratis. Ya kan? Di sekolah. Dan ini akan memakan anggaran sekitar 400 triliun setiap tahun. Kalau beliau ditakdirkan menjadi presiden tahun 2024 nanti, artinya beliau akan memimpin Indonesia selama 5 tahun, dan setiap tahun beliau akan mengeluarkan 400 triliun anggaran. Kalau 400 triliun dikali 5 itu berapa triliun? 2000 triliun. Itu 2000 triliun banyak apa sedikit? Banyak. Dan sekarang uang ini akan mengalir ke rakyat. Sekarang saya mau tanya bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti kalau makan siang gratis ini diadakan, kira-kira sekolah itu beli telur dari mana? Hah? Dari rakyat, dari lingkungan sekitarnya. Artinya uang ini akan mengalir kepada rakyat, jadi makan siang untuk anak-anak sekolah, tapi akan memberdayakan ekonomi masyarakat. Sekarang coba perhatikan, begini cara kita memberdayakan rakyat. Begini cara kita memberdayakan umat. Begitu Al-Quran mengulang-ulangi kata ilmu, makanya ayat pertama yang turun bukan ayat keimanan, bukan ayat ibadah, tapi perintah membaca. Dan Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Sekarang kita di partai politik bagaimana caranya memperjuangkan hadis Rasulullah SAW ini, yaitu dengan mengubahnya menjadi kebijakan negara. Jadi perintah menuntut ilmu diambil alih oleh negara, dan negara memfasilitasi rakyatnya supaya mereka semuanya bisa menuntut ilmu tanpa ada hambatan pembiayaan. Iya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering ada di majelis taklim, kan kita juga mengetahui bahwa penghargaan
kepada ibu itu lebih didahulukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bapak. Ibu disebut 3 kali, bapak 1 kali. Dan momen yang paling penting bagi seorang perempuan itu waktu dia hamil. Iya kan? Momen yang paling penting bagi seorang perempuan adalah waktu dia hamil. Dan sekarang kita punya masalah di Indonesia. Angka kehamilan di Indonesia itu kira-kira antara 3 sampai 4 juta setiap tahunnya. Tetapi angka stunting kita walaupun sekarang sudah turun sedikit tapi angkanya masih besar. Masih di atas 20%. Yaitu orang yang lahir dengan cacat mental karena kekurangan gizi. Iya kan? Oleh karena itu kita juga ingin menghadirkan negara bahwa setiap manusia Indonesia yang ditakdirkan lahir di Indonesia sejak dia ada di dalam kandungannya sudah mendapatkan sentuhan negara dalam bentuk bantuan gizi untuk ibunya. Jadi negara mulai merawat rakyatnya sejak dia ada di dalam kandungan. Ditambah dengan 1000 hari pertama, kemudian pendidikan gratis dari TK sampai kuliah, kira-kira sampai dia berumur 22 atau 23 tahun. Dan sampai umur seperti itu, dia sudah mulai bisa tegap, berdaya, berpengetahuan, punya keterampilan untuk hidup. Barulah setelah itu negara menuntut haknya dari rakyatnya. Sekarang giliran dia memberikan kontribusi kepada negara, yang salah satu bentuknya adalah membayar pajak. Nanti setelah dia pensiun, dia tua, dia dirawat lagi oleh negara kembali. Kira-kira negara yang bekerja dengan cara seperti ini, apakah masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Masuk nggak kira-kira dalam kriteria itu? Masuk? Masuk nggak dalam kriteria itu? Masuk. Karena itu kita tidak mau membuat negara itu serem. Kita mau negara itu menjadi bapak yang melindungi, yang memberdayakan. Kita ingin menghadirkan negara menjadi sumber keberuntungan bagi setiap manusia yang lahir di Indonesia. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden sejak tahun 2014 yang lalu. Karena saya tahu betul beliau ini ditakdirkan lahir dari orang tua yang akademisi, intelektual dan juga kaya sekaligus. Walaupun dia kaya, konsentrasinya, perhatiannya untuk memberdayakan orang miskin itu adalah agenda hidupnya. Dan karena itu, apa yang paling menarik buat saya dari Pak Prabowo adalah walaupun kalah 2 kali dalam pilpres sebelumnya, beliau tetap maju dalam pilpres kali ini untuk yang ketiga. Orang bertanya, sudah kalah berkali-kali tapi masih mau maju. Saya bilang, justru itulah kekuatannya. Itu maknanya dia punya agenda dalam hidup yang dia perjuangkan dan tidak pernah bisa menyerah. Kalau orang targetnya cuma kursi, biasanya sudah menyerah. Cukup sudah, ya kan? Sudah kalah, apalagi sudah tua. Orang berpikir begitu kan? Tapi ini bukan masalah umur, ini bukan masalah menang kalah. Ini adalah cita-cita yang kita perjuangkan di dalam hidup. Karena dia punya cita-cita besar, dia mengorbankan seluruh yang dia miliki. Dia korbankan hartanya, dia bikin partai politik. Dia tidak banyak partai orang. Iya kan? Dia bikin partai sendiri, dia biayai partainya, dia maju, dia kalah, dia maju lagi, dia kalah, dia maju lagi. Kalau bukan karena cita-cita yang besar, orang tidak akan melakukan itu. Nah, sekarang cita-cita beliau ini bertemu dengan semangat agama kita, inti ajaran Islam, yaitu memberdayakan kaum mustadhafin. Kalau ada cita-cita yang bertemu seperti ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, apakah itu bisa menjadi alasan untuk mendukung seseorang menjadi pemimpin? Bisa.
Bisa. Itulah alasan Partai Gelora mendukung beliau sebagai pemimpin. Tapi sekarang kita punya alasan yang lain, yang jauh lebih penting dari itu semuanya. Dunia sekarang ada dalam ancaman krisis besar yang bisa mengantarkan manusia pada perang dunia ketiga. Kita tidak banyak mendapatkan informasi geopolitik di negeri ini, karena itu pada umumnya kita tidak mendiskusikan hal-hal yang sangat fundamental. Padahal setiap hari kenyataannya semakin berbahaya. Kami di Partai Gelora mempunyai konsentrasi yang sangat kuat pada isu-isu geopolitik ini. Dan kami punya penerawangan yang jauh ke depan. Kita melihat bahwa umat manusia sekarang ini dalam sejarahnya sedang berjalan menuju benturan keras yang baru. Persis seperti benturan yang terjadi pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Karena itu, saya melihat Pilpres tahun 2014, Pilpres tahun 2019, dan saya menyaksikan bahwa begitu krisis besar ini sedang terjadi, ada masalah besar di dalam yang kita hadapi. Apa itu? Yaitu pembelahan antar sesama anak bangsa. Pilpres 2014 dan 2019 telah menyebabkan terjadinya pembelahan yang keras itu tadi. Dan itu adalah ancaman disintegrasi bagi Indonesia. Bahaya sekali bagi kita sebagai negara besar menghadapi krisis global ketika kita sedang terbelah di dalam. Itu sebabnya tahun 2019 bersamaan ketika kami ingin mendirikan Partai Gelora, kita menghadap ke Presiden Jokowi. Kulo nuwun kepada beliau bahwa kami ingin mendirikan Partai Gelora, tapi sekaligus menyampaikan satu usulan supaya kita mengakhiri pembelahan ini, dan kami meminta beliau untuk merangkul Pak Prabowo. Cukup sudah pembelahan ini. Saya bilang, kami mengatakan waktu itu kepada Pak Presiden, Pak, ini adalah periode kedua Bapak. Legasi Bapak yang akan diingat oleh rakyat bukan infrastruktur yang Bapak bangun, tapi legasi yang akan diingat oleh rakyat adalah momen di mana Bapak menyatukan dua orang yang berseteru menjadi sekutu yang kuat. Itu yang akan diingat sebagai pemersatu. Karena kita akan menghadapi krisis besar. Bersatu pun belum tentu kita bisa menghadapi krisis itu, apalagi kalau kita pecah. Saya tidak menyangka bahwa usul ini kita sampaikan tanggal 6 Oktober 2019, tanggal 20 Oktober beliau dilantik, dan setelah itu Pak Prabowo sudah dilantik menjadi Menteri Pertahanan. Saya kira bahwa peristiwa politik paling penting dalam 4 tahun terakhir ini adalah momen di mana dua orang seteru menjadi sekutu. Momen di mana dua orang lawan menjadi kawan. Karena Pak Jokowi menunjukkan kebesaran jiwanya, Pak Prabowo menunjukkan kerendahan hatinya. Untung dua orang ini menyatu. Karena itu kejadian pada bulan Oktober, pada bulan November sudah datang COVID. Peristiwa COVID sudah terjadi di China, dan bulan Maret tahun 2020 kita sudah lockdown di Indonesia. 2 tahun kemudian COVID ini baru menjelang akhir, sudah terjadi perang di Ukraina. Zona paling aman di dunia yaitu Eropa sekarang menjadi bara api dengan adanya perang di Ukraina. Belum selesai perang di Ukraina, sekarang terjadi lagi perang Palestina. Dan pada Pilpres 13 Januari yang lalu, calon presiden yang menang di Taiwan ini pro Amerika dan pro kemerdekaan Taiwan. Ini artinya Taiwan dan Laut Cina Selatan ini akan menjadi pusaran konflik baru di Indo-Pasifik. Jadi setelah Ukraina, setelah Palestina, ini akan ada Laut Cina Selatan dan Afrika yang sekarang ini menyala. Kita akan menyaksikan bahwa secara regional, perang-perang regional ini sedang terjadi, dan ini yang akan mengantarkan manusia kepada benturan keras. Di momen inilah, di momen seperti ini, saya ingin mengatakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
bahwa waktu kita memilih pemimpin, kita bukan memilih yang terbaik. Kita tidak sedang mencari orang yang sempurna, tapi kita mencari orang yang tepat pada waktunya, pada tempatnya, pada situasinya. Saya mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden karena saya percaya beliau adalah orang yang paling tepat memimpin kita saat ini, dalam situasi seperti ini, di momen seperti ini. Ini yang saya maksud bahwa beliau adalah man of the moment. Beliau adalah orang yang ada pada momentum saat ini yang tepat memimpin kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi kalau ditanya kenapa kita tidak mendukung calon presiden yang lainnya, tidak perlu menjelek-jelekan calon presiden yang lainnya. Bilang saja yang lebih tepat saat ini adalah Pak Prabowo. Tidak perlu pakai menjelek-jelekan gitu. Iya kan? Supaya kita ada dalam akhlak Islam yang baik. Kita tidak perlu menjelek-jelekannya. Kita bilang saja bahwa kita memilih Pak Prabowo karena beliau yang paling tepat memimpin Indonesia saat ini. Karena di beliau kita bisa menitipkan banyak sekali agenda pemberdayaan umat Islam. Karena dengan beliau kita berharap bahwa beliau bisa menavigasi Indonesia di tengah goncangan geopolitik yang keras saat ini. Hanya itu alasannya. Dan kalau ada yang mendoakan beliau untuk menang dalam Pilpres, apalagi sampai satu putaran, kita juga bilang amin ya rabbal alamin. Tidak perlu mengubahnya menjadi qabul. Tidak perlu. Bilang saja amin ya rabbal alamin. Iya kan? Kita tidak perlu bermain-main dengan hal-hal seperti itu. Dan dengan cara seperti ini insya Allah kita memilih dengan yakin, tidak main-main, tetapi insya Allah kita teguh dan kita juga yakin bahwa pilihan kita ini yang tepat, dan mudah-mudahan karena tepat dibenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru saja kita saksikan dari catatan dialog keumatan atau orasinya Ketua Umum Partai Gelora Bapak Muhammad Anies Mata tentang bagaimana konsep-konsep terutama umat Islam, bagaimana mencari pemimpin di masa datang. Karena bagaimanapun juga bahwa Indonesia dalam kondisi yang saat ini tidak baik-baik saja, artinya juga begitu banyak pengaruh yang mempengaruhi Indonesia dari aspek-aspek luar, terutama pengaruh dari geopolitik, perang Ukraine dengan Rusia, kemudian juga sekarang peristiwa yang tidak berhenti-berhentinya yaitu Israel yang menguasai Gaza dan menjajah terus-menerus. Saya kira ini akan berdampak juga bagi kawasan-kawasan yang terutama di Asia Pasifik dan Indonesia di dalamnya. Nah, untuk itu terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita bisa memahami mengapa kita harus mencari pemimpin yang tepat, karena kondisi bangsa ini harus disesuaikan, bukan hanya sekedar kehendak satu orang atau sekelompok, tapi persoalan yang tepat adalah yang memungkinkan, itu yang harus kita pilih. Dengan demikian kami ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia.